Halo teman-teman praktikan satuan operasi, di sini aku mau jelasin bagaimana cara membuat grafik kurva ISO removal berdasarkan data hasil praktikum yang telah didapatkan waktu proses sedimentasi di praktikum. Di sini aku mau sedikit mereview tentang bagaimana kondisi reaktor saat proses sedimentasi berlangsung. Jadi waktu kemarin di praktikum itu air sampel dituang setinggi 120 cm yang kemudian data yang diambil untuk parameter TSS-nya itu diambil pada kedalaman 30 cm, 60 cm, dan juga 90 cm. Ini untuk proses sedimentasinya kita tunggu selama 40 menit dan setiap 10 menit kita ambil data di tiap tiga ketinggian ini untuk diuji TSS-nya mengalami penurunan parameter seberapa besar. Dan nantinya datanya akan dicatat dan digunakan untuk membuat grafik kurva ISO removal. Untuk data yang didapatkan untuk TSS awal ini adalah sebesar 386. Untuk data ini aku ambil waktu simulasi praktikum sehingga akan digunakan untuk pembuatan grafik ISO removal pada kali ini. Untuk TS awal sebesar 386 mg per liter. Kemudian untuk tabel TSSN ini dibuat untuk mendata dari nilai TSS pada kedalaman 30 cm, 60 cm, dan 90 cm. Kemudian pada setiap kedalaman ini dicatat untuk nilai TSS pada setiap 10 menit pengecekan. Pada waktu 10, 20, 30, 40 menit. Itu diuji setiap kedalamannya. Kemudian ditabulasikan menjadi data seperti ini. Kemudian setelah datanya dicatat dan juga ditabulasikan, barulah kita dapat menghitung untuk removalnya. Dan hasil removalnya bisa ditabulasikan juga pada tabel removal agar mempermudah kita nanti untuk membuat grafik ISO removal. Untuk rumus dari removalnya sendiri itu bisa dilihat di modul atau mungkin kalian sudah familiar ya untuk rumusnya, yaitu adalah TSS awal dikurangi TSSN per TSS awal dikalikan dengan 100%. Ini akan menghasilkan nanti itu untuk nilai removalnya dalam bentuk persen. Kemudian dari hasil perhitungan itu dimasukkan hasil setiap removal sesuai dengan kedalaman dan juga waktu pengamatan yang dilakukan saat pengujian. Jadi misal di sini kita untuk pada kedalaman 30 cm untuk waktu 10 menit itu 161 untuk TSSN-nya. Maka untuk menemukan removalnya kita menghitungnya dengan cara sesuai rumus tadi ya, TSS awal yaitu 386 dikurangi dengan TSSN yaitu pada kedalaman 30 cm waktu 10 menit yaitu 161 per TSS awal lagi 386 dikali 100%. Ini akan menghasilkan nilai sebesar 58,3%. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam tabel ini untuk mendata nilai removalnya. Nah, itu dilakukan untuk setiap semua waktu observasi dan juga kedalaman. Mungkin untuk perhitungan removal seperti itu aku anggap kalian sudah bisa untuk melakukannya. Jadi bisa dilakukan secara mandiri untuk kedalaman lainnya. Kemudian dari hasil tabel removal yang didapatkan ini, kita akan membuat grafik ISO removalnya dengan menggunakan kertas milimeter block. Kenapa menggunakan kertas ini? Karena kita akan melakukan scaling atau skala untuk memetakan titik-titik yang digunakan untuk menghubungkan garis-garis ISO removal. Jadi dari data ini akan diplotkan dalam grafik ini untuk membuat garis ISO removal. Buat kalian yang belum tahu, ISO removal itu artinya removal itu akan bersifat konstan pada waktu-waktu tertentu pada presentasi tertentu. Jadi grafik ISO removal ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari desain reaktor sedimentasi ini sesuai dengan waktu pengamatan yang dilakukan berdasarkan kedalaman tertentu untuk parameter TSS. Oke, mungkin langsung aja untuk pembuatannya. Yang pertama, itu kalian bisa membuat terlebih dahulu untuk garis untuk sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Untuk sumbu X ini merupakan
merepresentasikan waktu pengamatan yang dilakukan, yaitu 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini merepresentasikan kedalaman yang kita amati pada parameter TSS yang telah kita uji tadinya, yaitu 30 cm, 60 cm, hingga 90 cm. Kemudian setelah itu barulah dari hasil, oh belum, untuk memplotkan dari titik-titik ini, apa namanya, 10 menit, 20 menit, 30 menit ini, kita harus membuat skala kotak-kotak pada milimeter blok itu sesuai dengan rencana yang akan kita buat untuk memetakan titik-titik di dalam grafiknya. Jadi skalanya itu harus konsisten dan juga sama untuk setiap titiknya, supaya nanti untuk perhitungannya kalian nggak kesusahan. Jadi semisal di sini ini aku saranin ya, sekalian untuk pembuatannya, yaitu untuk sumbu X-nya untuk waktu observasinya yang 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, ini untuk jaraknya itu adalah 10 kotak-kotak kecil ini. Kenapa harus 10? Karena untuk nanti perhitungannya untuk jarak kotak itu kita akan lebih mudah membaginya dengan 10. Sehingga untuk penitikan titiknya itu bakal lebih mudah apabila kita menggunakan skalanya adalah 10 kotak seperti ini. Ini juga untuk 10 ke 20, nanti juga 10 juga 10 kotak jaraknya, dan seterusnya. Itu jaraknya 10. Kemudian untuk kedalaman ini menyesuaikan dengan kedalaman maksimum yang kita gunakan pada praktikum. Jadi di sini kan ada kedalamannya itu kelipatannya 30 ya. Jadi di sini aku bikinnya adalah untuk jaraknya adalah 3 kotak sedang. Tadi kan satu kotak kecil ini. Untuk kedalaman itu kita menggunakan 3 kotak sedang ini. Jadi untuk setiap kedalaman observasi yang dilakukan itu jaraknya adalah 3 kotak sedang sampai ke bawah. Terus mungkin itu untuk scalingnya. Jadi ini sebenarnya saranku aja sih, dianjurkannya seperti itu supaya nanti dari kalian itu nggak kesusahan untuk menghitung jarak kotak yang dibutuhkan untuk menitiki garis isu ringful line yang dilakukan. Mungkin langsung lanjut aja ke perhitungan langkah selanjutnya. Setelah kalian scaling dari setiap titik-titik pengamatan ini untuk parameter waktu dan juga kedalaman, kalian lihat lagi dari tabel removal ini. Yang ini untuk tabel removalnya itu, tabel removalnya ini kalian lihat untuk setiap kedalaman dan juga setiap waktu observasi yang dilakukan saat praktikum. Di sini untuk kedalaman 30 cm waktu 10 menit didapatkan removal sebesar 58,3. Maka untuk di kurvanya kita membuat titik untuk removal ini itu diluruskan dengan titik 10 menit dan juga kedalaman 30 cm sesuai dengan data tabulasi. Kalau di sini untuk waktu 20 menit dan juga kedalaman 30 cm dia removalnya 65,8, maka nilainya diluruskan titiknya dengan waktu 20 menit dan juga kedalaman 30 cm. Untuk berarti untuk waktu 20 menit untuk kedalaman 90 cm sebesar 25,1%, itu titiknya diluruskan dengan kedalaman 90 cm untuk kedalaman 90 cm. Mungkin seperti itu seterusnya diplotkan sampai semua titik removalnya ini dicatat dalam kurva iso removal. Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya adalah setelah membuat semua titik-titik plot di sini, itu kita akan menghitung jarak kotak dari iso removal line yang akan dititikkan pada setiap perlakuan kedalaman juga waktu. Jadi rumus dari jarak kotak itu adalah seperti ini. Jika atau jarak kotak itu sama dengan xj min xn per xn plus 1 min xn per 10. Jadi jika itu jarak kotak, xj adalah persentase yang dicari. Jadi karena grafik iso removal line itu berdasarkan persentase yang ingin kita cari,
Jadi nanti itu persentasenya akan kita plotkan sesuai dengan persentase tertentu. Kemudian XN merupakan batas bawah. Nanti akan aku jelasin juga. Kemudian XN plus 1 merupakan batas atasnya. Karena ada batas bawah pasti ada batas atas. Kemudian per 10 sesuai dengan plot tadi. Aku menyarankan adalah 10 supaya nanti untuk pembagiannya itu lebih mudah memakai 10. Oke, mungkin langsung aja kita hitung bagaimana cara kotak ini diplotkan dalam grafik kurva Eisenhower. Jadi untuk persentase yang akan kita cari pada grafik kurva Eisenhower ini berkelipatan setiap 10%. Jadi kelipatan adalah 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nanti sampai persentase maksimal removalnya itu sampai berapa persen. Yang pertama adalah persentase 10%. Untuk cara mencarinya kita sesuai dengan rumus tadi. Jika sama dengan xj min xn per xn plus 1 min xn per 10. Jadi untuk cara menentukannya, karena kita mencari persentase 10% pada kedalaman 30 cm, kita cari setiap kedalaman terlebih dahulu. Untuk 10%, karena dia 10% kan. Jadi untuk persentase 10% pasti ada di rentang antara sini ke sini. Karena dia pasti lebih kecil daripada 58,3%. Karena berada pada rentang ini, dia untuk batas atasnya menggunakan titik ini, 58,3%. Ini adalah XN plus satunya. Kemudian untuk XN atau batas bawahnya, karena di sebelah kiri dia tidak ada nilai yang pasti untuk batas bawahnya berapa, maka kita menggunakan XN-nya adalah di sini tuh 0. Jadi untuk persentase di sebelah kiri, batas bawah di sebelah kiri, dia itu akan menggunakan 0 untuk batas bawah semuanya. Karena untuk batas atas juga batas bawahnya sudah diketahui, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus tadi. Jadi XY-nya adalah 10%. Untuk perhitungan kita tidak memasukkan persen, karena nanti akan mempersulit untuk perhitungannya, maka langsung kita tulis adalah 10. 10 minus XN-nya adalah 0 per XN plus 1. XN plus 1-nya tadi kan batas atas, dia adalah 58,3%. 58,3% dikurangi dengan batas bawah lagi, 0 dalam kurung per 10. Didapatkan hasilnya adalah sebesar 1,7 sekian. 1,7. Nah, nilai 1,7 ini itu kita gunakan untuk membuat titik pada garis yang lurus antara kedalaman 30 cm ini di range 0 sampai ke 10 menit ini. Jadi 1,7 dihitung dari sebelah kiri sini. Dihitung dari sebelah kiri ini 1,7. Satu kotak kan ada di sini. Ini satu kotak. Nah, itu untuk 1,7 berarti kan dia lebih sedikit ya. 1,7 itu berarti karena dia ada kotak-kotak kecil di sini, nanti dihitung juga untuk koma-komanya per unit itu berapa, pas apa presisinya berapa. Jadi 1,7 bisa aja di sini. Nah, di situ. Susah juga ya. Di 1,7 itu berarti dia ada di sekitar sini. Maka dari itu bisa dibuat titik yang terbelah seperti ini. 1,7 di sini. Kemudian lanjut ke perhitungan berikutnya. 10% untuk kedalaman 60 cm. Di sini untuk batas atasnya adalah 43,8 dan juga batas bawahnya tadi 0. Untuk 10% kan masih ada di range ini. 43,8 0 sampai 43,8. Jadi batas atas dan batas bawah yang kita gunakan adalah 43,8 dan juga 0. Maka perhitungannya adalah 10 sesuai dengan presentasi yang kita cari tadi, masih tetap 10 min 0 per batas atasnya kita menggunakan batas atas pada kedalaman 60 yaitu 43,8. 43,8 dikurangi 0 per 10 maka dikurung dengan hasilnya adalah sebesar 2,2. 2,2. Nah, untuk 2,2 ini kita hitung seperti tadi dari sebelah kiri. Di sini 2,2 itu berarti 2,2 berarti di sekitar sini. 2,2 di sini. Nah, itu untuk titik 2,2. Kemudian untuk titik 9 pada kedalaman 90 cm itu sama rumusnya karena untuk yang 10% karena dia masih berada di range untuk 10% kan dia masih berada di range antara 0 sampai 20,8
20,9%, maka batas atasnya kita menggunakan 20,9, batas bawahnya tetap pakai 0 di sini. Itu didapatkan dari hasil perhitungan adalah sebesar 5,7. 5,7 itu berarti dia ada di 5,7 itu ada di 1, 2, 3, 4, 5,7 di sekitar sini. Nah, ini untuk 5,7. 5,7 di sini. Nah, setelah selesai, dari karena kita sudah memplot titiknya untuk 10% dari kedalaman 30 sampai 90 cm, kita bisa menarik garisnya mulai dari permukaan. Jadi di sini kita tarik garisnya ke titik yang telah kita temukan, 0 ke 30. Kemudian dari 30 kita tarik ke 60. Dari 60 kita tarik ke 90. Dan jadilah ini untuk garis ISO removal untuk penyisian 10%. Setelah selesai, barulah kita lanjut untuk ke langkah berikutnya, persentase 20%. Langkahnya sesuai tadi, kita tentukan dulu dia berada di range mana. Kemudian barulah kita bisa mengetahui untuk batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Diulang aja seperti itu terus. Mungkin di sini aku mau contohin untuk dia persentase removal yang berada di batas bawah hingga batas atas yang lainnya. Mungkin di sini untuk persentase yang kita ingin cari adalah 30%. Jadi 30% kan kalau di sini masih berada di range 0 kalau di gram 30 cm, dia masih berada di range ini. Karena masih berada di bawah 58,3. Jadi untuk titiknya kita tetap pakai rumusnya adalah 30 min batas bawahnya tetap di sini 0 per batas atasnya pakai yang ini karena dia berada di range ini 0 sampai 58,3, maka batas atasnya 58,3 dikurangi 0 per 10, didapatkan hasilnya adalah 30%. Itu hasilnya adalah 5,1. Hasilnya adalah 5,1. Satu, satu, 2, 3, 4, 5,1 di sekitar situ. 5,1 itu di sini 5,1. Kemudian untuk di kedalaman 60 cm rumusnya sama karena dia masih berada di range ini di bawah di 43,8, maka kita menggunakan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya kita pakainya 43,8. Berarti untuk rumusnya adalah 30 kurangi 0 per 43,8 kurangi 0 per 10. Hasilnya adalah 6,8. Berarti dia ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6,8 sekitar sini untuk 6, hasil jarak kotaknya 6,8. Kemudian pada kedalaman 90 cm ini berbeda karena dia kan 30% ya. Otomatis dia udah nggak masuk dari range 0 sampai 20,9 karena dia nilainya pasti udah lebih besar daripada 20,9. Maka kita lihat range berikutnya di sebelah kanannya yaitu 20,9 sampai 25,1. Karena 30% sudah lebih besar daripada 25,1%, maka dia juga tidak berada di range ini 20,9 sampai 25,1. Jadi kita skip aja, lanjut ke range berikutnya. Di range berikutnya ini batas atasnya adalah 50,5%. Untuk persentase 30% itu dia masih masuk di range ini karena nilainya di antara 25,1 sampai 50,5. Jadi untuk titiknya nanti akan beracuan pada range ini 25,1 dan 5,5. Kita hitung cara kotaknya menggunakan rumus yang sama. 30 minus, karena batas bawahnya ini di sini pada range ini adalah 25,1, maka kita menggunakannya adalah 25,1 per batas atasnya kita menggunakan adalah 50,5. 50,5 dikurangi batas bawahnya adalah 25,1 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah sebesar untuk 30% itu 1,8. Nilainya adalah 1,8.
1,8 dari kita menghitungnya karena 1,8 ini dihitung dari batas bawahnya. Jadi 1,8 itu dia berada di sekitar 1,8 berarti ada di sekitar sini. Sorry, 1,8 di sekitar sini. Sudah, untuk perhitungan 30% sudah selesai. Jadi kita tarik garisnya dari permukaan kembali. Dari titik 0 kita tarik ke 30. Dari titik ke 30 kita tarik ke titik 60. Dari titik 60 ini kita tarik ke titik 90 tadi yang berada di sini. Selesai, barulah kita menemukan untuk grafik garis removal line-nya di sini adalah untuk yang 30%. Untuk supaya garisnya itu lebih presisi dan juga lurus, nanti kalian membuatnya harus menggunakan penggaris ya. Mungkin seperti itu untuk perhitungan cara kotaknya. Untuk titik-titik yang lainnya bisa kalian hitung sendiri untuk menggunakan rumus dan juga langkah-langkah yang telah aku jelasin ya. Mungkin kita lanjut aja ke bagaimana hasil dari perhitungannya tadi. Jadi dari hasil perhitungannya tadi akan didapatkan garis yang seperti ini. Untuk setiap persentasenya itu akan semakin melebar ke arah semakin dalam akan semakin lebar. Jadi ini tadi yang telah dicari dari titik 30, 60, 90, kemudian yang 30% juga telah kita cari tadi seperti ini. Untuk titik lainnya itu digambar setiap titiknya ini sesuai dengan hasil perhitungan cara kotaknya. Oke, untuk grafik kurva isu removalnya mungkin seperti itu. Setelah itu barulah kita lanjut ke perhitungan RT. Apa itu RT? RT ini merupakan persentase removal total. Jadi karena kita menggunakan grafik iso removal untuk mengetahui bagaimana removal ini itu bersifat konstan dalam waktu tertentu ya. Di sini kita menggunakan RT-nya untuk mengetahui removal total rata-rata pada waktu-waktu tertentu. Yaitu di sini kita menggunakan 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit. Sesuai dengan apa yang diobservasi pada praktikum. Jadi untuk rumus RT itu adalah ini, RB plus H1 per H dalam kurung RD min RC plus H2 per H dalam kurung RE min RD plus H3 per H dalam kurung RF min RE dan seterusnya sesuai dengan persamaan ini HN per H itu dikali dengan RN plus 1 min RN. Mungkin kalian bingung ya ini maksudnya gimana. Jadi langsung aja kita masuk ke langkah perhitungannya. Di sini kita akan mencari yang full total untuk yang 30 menit. Maaf, untuk yang 10 menit. Untuk 10 menit, kita cari terlebih dahulu RP-nya berapa. RP, ini kita lihat kembali di grafik iso removal tadi. Itu untuk yang waktu 10 menit ini. Kalau bisa kalian buat ini garis putus-putus yang menyambungkan dari bawah sampai atas terlebih dahulu. Nah, untuk waktu 10 menit ini, dia garis yang paling bawah menyinggung itu adalah nilai RP-nya. Garis paling bawah di sini yang menyinggung titik 10 menit adalah garis 30%. Kenapa? Karena garis 10% dan juga 20% dia tidak menyinggung garis ini. Garis putus-putus yang kita buat tadi. Yang menyinggung hanyalah yang paling bawah adalah 30%. Sehingga nilai RP yang kita gunakan adalah 30. Sini kita tulis 30. Ditambah H1 per H. H1 ini kita carinya cukup tricky ya teman-teman. Jadi H1 ini itu adalah nilai tengah dari persinggungan antara dua garis iso removal yang berjejer atas bawah. Jadi karena kita melihatnya dari atas ke bawah, maka kita menghitungnya adalah dari persinggungan antara 40% dan juga 30% terlebih dahulu. Untuk garis yang sumbu 10 menit ini, kita lihat untuk titik persinggungan antara 30 sama 40. 30 menyinggung 10 menit adalah di sini. 40% maaf, itu menyinggung 10 menit di sebelah sini. Maka kita ingin mencari nilai tengah antara
ini titik dua titik ini. Nilai tengahnya kan katakanlah ada di sini. Nah, nilai tengahnya kan di situ ya. Jadi kita hitung nilai kotak pada garis 30% dan 30%. Nilai kotaknya untuk 30 di sini ini tuh sekitar berapa ya ini? 69, 68, 67. Di sini tuh 67 untuk yang 30%. Untuk yang 40% kan dia di sini ya. Ini itu sekitar 62. 62. Untuk mencari tengah-tengahnya, maka kita menggunakan rumus rata-rata 67 ditambah 62 per 2. Hasilnya adalah 64,5. Dari hasil 64,5 ini, inilah nilai dari A1. A1 dimasukkan ke rumus ini, 64,5 per 90. 90 ini merupakan kedalaman total dari reaktor dikali dengan dalam kurung 40 min 30. 40 min 30 ini merupakan uh, nilai garis yang bersinggungan. Karena kita di sini menghitung 40 dan juga 30, maka kita di sini mengurangnya adalah 40 min 30. Kemudian lanjut ke garis yang di atasnya. Garis yang di atasnya, karena tadi 40 dan 30 sudah selesai dihitung, maka kita lanjut ke atasnya, yaitu antara 40 sampai 50, yang menyinggung di garis 10 menit ini. Untuk ke 40% kan tadi di sini ya, itu sekitar tadi 62. Untuk yang 50% itu menyinggung dia di sebelah sini, untuk 10 menit. Berarti dia itu berada di sekitar 39. Maka untuk mencari titik tengahnya, itu dia menggunakan rumus rata-rata kembali. 62 tambah 39 per 2 sama dengan 50,5. Nah, nilai 50,5 ini adalah nilai H2-nya. Nilai H2 dimasukkan ke sini. Per 90. Ini dari kedalaman total. Dikali dengan 50 minus 40. Karena di sini tadi kita menghitungnya adalah untuk garis 50 juga 40. Maka pengurangannya adalah 50 min 40. Seperti itu seterusnya. Untuk nilai 28 per 90, 13 per 90 ini dapatkan dari rumus yang sama. Kita memperhatikan persinggungan antara garis yang bersinggungan dengan waktu 10 menit. Jadi nanti dihitung untuk yang 60% dan juga 50% di sini, juga 60% dan juga 70% yang ada di sini untuk mencari nilai tengahnya. Setelah itu semuanya di akumulasikan 30 plus 7,166 plus 5,611 ditambah 3,11 tambah 1,44 dan ketemu hasilnya 47,322%. Untuk removal total 10 menit itu seperti itu untuk cara menghitungnya. Kemudian untuk 20% ini caranya kurang lebih sama. Kita lihat terlebih dahulu di garis 20 menit ini. Itu dia garis yang paling bawah itu bersinggungan dengan persentase berapa. Karena di sini yang paling bawah adalah yang ini. Dia ini adalah persentase 30%. Maka RB-nya kita menggunakan 30%. 30 ditambah 83 plus 90. Caranya sama seperti tadi. Kita melihat garis yang dua garis yang bersinggungan, yaitu antara 30 sama 40. 30 di sini menyinggung di titik ini. Itu sekitar nilainya adalah sebesar 90. Nilainya sekitar 86. Nilainya 86. Kemudian yang di 40 ini dia menyinggung di sekitar 79 bagi 2. Kemudian hasilnya diketahui itu sekitar 83. Kalau ada kesalahan mungkin karena di ini ya apa faktor melihat dari kotaknya ini. Jadi nanti disesuaikan aja, kalian lihat aja ini mendekati nilai berapa. Jadi dari perhitungan kemarin itu aku mendapatkan nilainya adalah 83 per 90. Kemudian lanjut ke persentase berikutnya 76, dan ini dapatkan dari persinggungan antara garis 40 juga 50, yaitu berada di sebelah sini.
dan 50% di sini yang lurus dengan 20 menit. Ini titik tengahnya dicari dengan rumus rata-rata tadi. Dan seterusnya. Untuk menemukan removal total 20 menit. Oke, ini didapatkan nilainya itu seperti ini. Dijumlahkan aja. Nanti hasilnya adalah 59,442. Kemudian untuk remove 30 menit, kita lihat di sini garis 30 menit itu menyinggung di titik berapa aja. 30 menit ini dia paling bawah menyinggung adalah di garis 60%. Maka untuk RP-nya kita menggunakan 60. Ditambah dengan persinggungan garis yang ada pada titik 30 menit tadi. Ini berarti di sini untuk titiknya adalah 60% berada di sebelah sini, 70% adalah sebelah sini. Didapatkan itu untuk 60% berada di sekitar 79, ditambah dengan 70%-nya ini berada di sekitar 26, ya 26 per 2. Didapatkan hasilnya itu adalah sebesar 53 per 90, 70, kemudian dikali dengan 70 min 60 karena dua garis tersebut yang bersinggungan. Kemudian karena di atasnya, di atas 70% ini tidak ada garis lagi, maka perhitungan hanya dilakukan hingga sampai bersinggungan 70, 60 saja. Dapatkan hasilnya 60 plus 50,88. Hasilnya adalah 65,88% untuk removal total pada 30 menit. Selesai. Untuk RT 40 menit, karena di garis 40 menit ini dia tidak uh, memiliki dua garis yang bersinggungan, hanya 70% sendiri di sebelah sini, maka kita tidak bisa mencari tahu untuk RT pasti untuk 40 menit berapa. Kita hanya dapat mengira-ngira dengan persamaan saja, yaitu dia pasti akan lebih besar daripada RT 30 menit, yaitu tadi ditemukan ada 65,88. Jadi untuk menentukan RT sama dengan 40 menit ini, kita menggunakan perkiraan saja, yaitu dia pasti lebih besar dari 65,88%. Perhitungannya seperti itu untuk rainfall total. Jadi grafik kurva rainfall ini sangat berkesinambungan dengan penentuan rainfall total ini. Jadi nanti kalian harus melihat kotak-kotaknya secara rinci ya, supaya nanti perhitungannya itu sesuai dengan data aktual yang ada di praktikum. Mungkin seperti itu dulu untuk video tutorialnya. Apabila ada pertanyaan dan juga kebingungan, bisa ditanyakan kepada asisten praktikum terkait atau bisa tanyakan langsung ke aku. Bisa lewat chat ataupun nanti ketika asistensi. Terima kasih atas perhatiannya. Aku akhiri sekian.